Kan kalimat hadis bisa ditemukan di At-Tirmidzi nomor hadis 483, hadis Muslim nomor hadis 406, hadis Muslim nomor hadis 406, di At-Tirmidzi nomor hadis 483, kemudian di Abu Daud nomor hadis 978 sampai 980. Oke. Hadisnya dari Ka'ab bin Ujrah, ya, Ka'ab bin Ujrah. Kami teliti ini di kitab-kitab hadis yang kami punya, kami turunkan yang sahih saja. Ya, setiap kalimat salawat yang disampaikan pada Nabi, terutama dalam salat, itu tidak pernah menggunakan kata sayyidina. Ya, ketika Ka'ab bin Ujrah bertanya pada Rasulullah, "Kaifa nusalli 'alaika?" Bagaimana kami bersalawat kepadamu ya Rasulullah, kan? Baik, maka Nabi mengatakan, ya faqul, maka katakan, "Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid." Jadi tidak menggunakan kata sayyidina. Saya lebih cenderung kepada kalimat yang tidak menggunakan sayyidina karena bahasa dari Nabi seperti itu. Yang kedua, salat itu petunjuknya khusus. Langsung dalilnya. Langsung dipraktikkan, langsung dicontohkan, langsung dibacakan dan diikat di kalimat Nabi sallallahu alaihi wasallam di Al-Bukhari nomor hadis 651. "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian seperti persis melihat saya salat. Jangankan Anda, sahabat Nabi namanya Khalad Az-Zuraiqi, dikisahkan di Al-Bukhari nomor hadis 751, 757, di hadis Muslim nomor hadis 397, babul musifis shalah, bab tentang orang yang salatnya bermasalah. Dia salat, datang ke masjid Nabi, ja rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadakhala ila al-Masjidin Nabawi, masuk ke masjid Nabi, fa shalla bi jambin Nabi, salat di samping Nabi. Ketika selesai salatnya, falamma sallama yaminan wa syamala, ketika salam ke kanan dan ke kiri, faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung berkata pada orang ini, "Shalli fa innaka lam tusalli." Salatlah kamu, salat lagi kamu karena kamu belum salat. Kamu belum salat. Kenapa dia belum salat? Oleh Nabi dinilai belum salat padahal setelah salam. Karena cara dia salat tidak seperti yang Nabi ajarkan pada orang ini. Ya, tidak seperti yang Nabi ajarkan. Sampai dia mengulang 3 kali, Nabi mengulangi kalimat yang sama. Salat lagi kamu belum salat. Sampai kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah ma ahsinu ghairah." Ya Rasulullah, saya tidak bisa lebih baik lagi daripada ini. Alimni, tolong ajarkan saya. Maka diajarkan oleh Nabi dari wudu sampai dengan akhirnya. Setelah itu mengatakan seperti yang kita kenal sampai hari ini. "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah kalian persis seperti melihat saya salat. Dan salatnya Nabi tidak pernah menggunakan kata sayyidina dalam salawat dalam salatnya. Kecuali kalau di luar salat nggak ada masalah. Karena sayyidina digunakan pada 3 hal. 1 dilarang, 2 diperkenankan. Yang dilarang itu yang mengkultuskan. Ada seorang datang kepada Nabi ingin mencari muka. Ya, dia ingin mencari muka pada Nabi, ingin dihormati oleh orang, dia katakan, "Ya Sayyid, ya Sayyidina." Kata Nabi, "Jangan kamu agungkan saya." Seperti umatnya Isa mengangkat Isa sampai dikultuskan nanti. Ya, Nabi menolak kalimat itu dalam konteks dia ingin mengkultuskan Nabi karena cari perhatian dari orang lain. Tapi Nabi sendiri mengatakan pada Umar, "Sayyidu qaumi," kepada Abu Bakar, "Sayyidu qaumi." Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Risalah Tazkiyatun Nafs di halaman pertama, di posisi sebelah kanan paling atas ketika membuka kitabnya 72 halaman itu, beliau katakan, "Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad," sebagai takrim, memuliakan. Kalau kita menganggap seseorang itu mulia, ya kayak Anda misalnya di kantor ada bos, Anda panggil Bapak kan? Padahal bukan Bapak Anda. "Pak, apa kabar?" "Saya bukan Bapak Anda." Kan enggak, Anda panggil Bapak untuk penghormatan, itu takrim namanya. Ya, sama dengan yang ketiga sebagai gambaran umum. Ya, Anda misalnya bertemu sekarang Pak Adi, Pak Doni, Bu Siti, bahasa Inggrisnya Mr, kan? Mr, Mrs, bahasa Arabnya Sayyid, Sayyidah. Tahiyatul namanya dalam tasyahud. Dalilnya tidak eksplisit, dalilnya implisit. Jadi dalil itu ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Dalil yang tidak langsung itu ada di Sahih Bukhari, yaitu "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr." Nabi bersabda, "Aku adalah sayyid, junjungan keturunan Adam tanpa sombong." Makanya ketika ada sahabat masuk, ada namanya Sa'ad bin Mu'az, Nabi mengatakan, "Qumu li sayyidikum." Bangunlah kamu menghormati sayyidmu. Lalu Nabi mengatakan kepada Hasan dan Husain, Hasan dan Husain adalah sayyida syababi jannah, adalah sayyidnya orang-orang pemuda di surga. Jangan khawatir Pak, yang sudah beruban, tua, sekarang keriput kena gravitasi bumi, itu nanti jadi muda semua.
Dan siapa sayyidnya? Sayyidnya adalah Hasan dan Husain. Ini bukan hadis Syiah, ini hadis Ahlus Sunnah, hadisnya sahih. Kalau Hasan Husain disebut sayyid, Sa'ad bin Mu'az disebut sayyid, maka Nabi lebih utama dipanggil sayyid. Maka beliau bilang, ana sayyidu waladi Adam. Ini keturunan Adam apa keturunan Kirdun, keturunan monyet? Keturunan kera apa keturunan Adam? Kalau benar keturunan Adam, maka antum dianjurkan membaca Nabi Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sampai datang Imam Sakhawi dari mazhab Syafi'i, murid Ibnu Hajar, teman Imam Suyuti, kemudian diteruskan oleh Syekh Albani dan teman-teman Syekh Albani, Syekh bin Baz, Utsaimin, yang mengatakan di dalam sholat bid'ah pakai sayyid. Tapi kami diajarkan dulu rumus oleh guru kami Syekh Hasan Hitu. Khilafnya ulama-ulama pengikut Imam Syafi'i terhadap Imam Syafi'i la yu'tabar, tidak dianggap. Kayak cacing lawan naga, hilang dia, Pak. Imam Sakhawi itu belum sampai derajat mujtahid mutlak. Kalau beda dengan imam-imam yang lebih di atasnya, maka tidak dianggap khilafnya penting, dianggap oh sudah khilaf aja. Jadi khilaf ini, ikhtilaf ini, perbedaan ini baru muncul belakangan. Jadi tidak masalah sebenarnya mau dalam sholat, di luar sholat, dalam khutbah, di akhir khutbah, di luar khutbah pakai sayyidina, nggak masalah. Bukan bid'ah. Bid'ah bukan itu. Yang tidak ada dalilnya, udah ada dalilnya kok. Oh, Nabi nggak lakukan. Emang ente tahu Nabi itu tahiyatul masjid, tasyahudnya kayak gimana? Kita kan nggak tahu, nggak dengar. Nabi cuma ngajarin tasyahud. Datang orang kepada beliau, tanya, kaifa nusalli alaik? Kami ingin tanya, wahai Rasulullah, bagaimana cara mengucapkan salam atas engkau? Dalam Sahih Bukhari dijawab, qulu, jawab, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Enggak pakai sayyidina emang. Tapi itu baru salah satu contoh. Hadisnya beragam. Ya, yang mengatakan wajib pakai sayyidina ada Imam Taqiyuddin Al-Husni, pengarang kitab Kifatul Akhyar. Tapi kitab itu dikarang sebelum beliau ngomong wajib. Jadi ternyata ulama itu progres, Pak, berubah-ubah. Ya, itu bisa terjadi. Jadi nggak masalah. Jadi yang pakai sayyidina silakan. Yang nggak bisa pakai sayyidina berarti dia ikut hadis Allahumma shalli ala Muhammad, nggak apa-apa. Jadi yang nggak pakai sayyidina dapat hadis ittiba. Ittiba Sahih Bukhari. Yang pertama, yang pakai sayyidina dapat ittiba hadis Bukhari yang kedua. Ana sayyidu waladi Adam. Gampang toh? Kita aja yang mempersulit ya.